Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 20 Rabiul Awal 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 September tahun 2025. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatibnya sekaligus imam yaitu Ustaz Amir Rifai MPDI Hamidullah Ta'ala dan Abdul Mu'adzin Saudara Bapak Agus. Kami himbau kepada para jemaah untuk kunci soft yang kosong depannya terlebih dahulu, dan jika Anda membawa alat komunikasi mohon untuk dinonaktifkan sementara waktu. Untuk adik-adik sekalian, jika khotib sudah naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat, kami harap Anda tenang dan diam sehingga tidak mengganggu kekhusyuan di dalam khutbah Jumat serta sholat Jumat. Dan jika khotib membacakan doa di saat khutbah maupun membaca surat Al-Fatihah, mohon aminnya yang baik, jangan sampai aminnya dibuat-buat. Sekian dari kami, karena untuk telah masuk kepada Ustaz yang bertugas yang mengucapkan protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, tak lupa khatib berpesan kepada diri khatib secara pribadi, juga kepada jamaah sekalian, untuk terus dan selalu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah terhadap kita, juga dengan terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, baik berupa nikmat Islam, maupun berupa nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang yang beriman. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Beliaulah yang meletakkan pondasi-pondasi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana segalanya dimulai. Dari sana pula kita mengetahui bainal haq wal batil, bainal halal wal haram, mana yang harus dilakukan dan mana pula yang harus ditinggalkan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, untuk mengawali khutbah Jumat di siang hari ini, sedikit khatib ingin mengawali dengan
seorang saudagar kaya raya diberikan oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Umurnya sekitar 75 tahun, diberikan amanah berupa anak yang banyak pula. Suatu hari sang saudagar kaya raya ini ditanya oleh wartawan muda, "Wahai Bapak, ya, berapakah usia Bapak?" "Usia saya paling sekitar 7-10 tahun saja." 7-10 tahun saja? Iya. "Lalu berapakah harta Bapak?" "Harta saya paling sekitar 10-15 juta." 10-15 juta saja? Iya. "Lalu berapakah anak Bapak?" "Anak saya cuma satu," katanya. "Satu saja?" "Satu saja." "Bapak," kata wartawan muda, "kenapa Anda harus berbohong? Bukankah dilihat usia Anda sekitar 75 tahun? Tapi Anda mengatakan usianya baru antara 7-10 tahun. Jikalau dilihat harta Bapak juga banyak, tapi mengapa Anda mengatakan hartanya 10-15 juta? Juga anak banyak." Senyum agak getir sang saudagar kaya raya kita ini pun menjelaskan, "Wahai anak muda, memang benar jikalau dilihat dari biografi saya usianya adalah 75 tahun. Tapi dari sekian banyak usia yang Allah titipkan kepada saya, rasa-rasanya hanya sekitar 7-10 tahun saja yang digunakan dalam kebaikan. Dari sekian banyak dan panjangnya usia yang Allah titipkan, rasa-rasanya hanya sekitar 7-10 tahun saja yang digunakan untuk melaksanakan ibadah, menjalankan kaki ke masjid dalam rangka memenuhi panggilannya. Sisa usia saya yang lainnya hitam kelabu, tiada yang tahu." Lalu masalah harta, semua orang pun tahu saya orang kaya, perusahaan di mana-mana, setiap bank ada deposit atas nama. Tapi dari sekian banyaknya harta yang Allah titipkan, hanya sekitar 10-15 juta saja yang digunakan dalam kebaikan. Dari sekian banyaknya harta yang Allah amanahkan, hanya sekitar 10-15 juta saja yang digunakan untuk membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan mushola, memberi makan anak-anak fakir miskin, yatim piatu, kaum duafa, mereka yang memerlukan uluran tangan kita. Sisa harta saya yang lainnya paling akan jadi rebutan bagi anak keturunan saya. Lalu masalah anak, semua orang pun tahu anak saya banyak. Namun dari sekian banyak anak yang saya miliki, hanya satu yang bisa menjadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah yang nantinya akan mendoakan kedua orang tuanya ketika di akhirat kelak. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dari secuil kisah tersebut, jangan-jangan sang saudagar kaya raya tadi adalah kita. Jangan-jangan pula kita adalah sang saudagar kaya raya tadi. Akan tetapi yang paling penting adalah jangan sampailah kita seperti sang saudagar kaya raya tadi. Kenapa? Diberikan amanah berupa harta yang banyak, sedikit sedekahnya. Diberikan amanah berupa umur usia yang panjang, sedikit pula ibadahnya. Diberikan amanah berupa anak yang banyak, hanya satu yang bisa menjadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah yang nantinya akan mendoakan kedua orang tuanya ketika di akhirat kelak. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, maka kita tahu setiap sisi sendi dalam kehidupan kita adalah milik Allah yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hal ini kita mengingat sebuah hadis Rasul yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati sholih.
tidak akan bergeser kaki seorang hamba, kata Rasul, sebelum dia ditanya tentang 4 perkara. Apakah 4 perkara tersebut? Yang pertama yakni wa'an umrihi fima afnahu, tentang umur yang Allah titipkan kepada kita. Fima afnahu, untuk apa umur itu kita pakai? Apakah umur usia yang Allah berikan kepada kita pergunakan dalam rangka memenuhi panggilannya untuk beribadah? Ataukah umur usia yang Allah titipkan kepada kita hanya sekedar kita gunakan dalam rangka untuk menghabiskan masa saja kita di dunia? Maka na'udzubillah, umur usia yang Allah titipkan kepada kita hingga saat ini nantinya akan kita pertanggungjawabkan ketika di akhirat kelak. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil, yakni wa'an jasadihi fima ablahu, tentang jasad yang Allah titipkan kepada kita. Untuk apa pula jasad itu kita pergunakan? Sejak kita dilahirkan hingga tumbuh jadi anak-anak, sampailah tumbuh dewasa, sampailah kita tumbuh hingga di usia saat ini. Fima ablahu, untuk apa jasad itu kita pergunakan? Itu pun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itu yang kedua. Adapun yang ketiga yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah yakni wa'an ilmihi madza amila minhu, tentang ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Untuk apa ilmu itu kita amalkan? Apakah ilmu yang Allah titipkan kepada kita saat ini kita pergunakan untuk mengajari mereka yang memang benar-benar tidak tahu supaya menjadi tahu, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, untuk menyampaikan kebenaran? Ataukah ilmu yang Allah titipkan kepada kita pergunakan untuk membohongi dan membodohi mereka yang memang benar-benar tidak tahu demi kepentingan pribadi dan golongan semata? Maka na'udzubillah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklum bahwa saat ini kita hidup di zaman di mana telah terjadi sebuah pergeseran nilai dan pertukaran waktu yang sedemikian rupa. Banyak orang yang amanah dikhianati, yang berkhianat diberikan amanah. Banyak orang yang mengerti tidak diberikan, dan sebagainya dan seterusnya. Hingga yang terjadi adalah banyak tontonan dijadikan sebagai sebuah tuntunan, sedangkan tuntunan hanya dijadikan sebagai sebuah tontonan belaka. Kenapa demikian? Barangkali karena ilmu yang Allah titipkan kepada kita tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itu yang ketiga. Adapun yang keempat yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah yakni wa'an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, tentang harta yang Allah titipkan kepada kita. Min aina iktasabahu, dari mana harta itu kita dapatkan, wa aina anfaqahu, dan kemana pula harta itu kita nafkahkan. Ada kalanya kita mendapatkan harta dari cara yang halal, alhamdulillah, namun kadang-kala pula disalurkan dengan cara yang diharamkan, maka na'udzubillah. Ada kalanya pula kita mendapatkan dari cara yang haram, na'udzubillah, juga disalurkan dengan cara yang halal, itu pun dilarang oleh ajaran agama Islam kita. Harta yang kita miliki saat ini nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil ketika di akhirat kelak. Oleh karena itu, hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan waktu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Baik umur yang Allah berikan hingga saat ini
baik jasad sehat yang Allah berikan titipkan saat ini, baik berupa ilmu yang Allah berikan kepada kita, maupun harta benda yang Allah titipkan, dari mana kita dapatkan dan kemana pula kita nafkahkan, maka itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah selalu menunjukkan kepada kita jalan kebaikan hingga kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini tak lupa khatib berpesan kepada diri khatib secara pribadi, juga kepada jamaah sekalian, untuk terus dan selalu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun kita, berapapun harta kekayaan kita, setinggi apapun pangkat jabatan dan kedudukan kita, adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah bukanlah dari segi ketampanan wajah kita, juga bukan dari segi kekayaan harta benda kita, juga bukan dari segi pangkat jabatan dan kedudukan kita, akan tetapi ketakwaan kita lah yang membedakan antar satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya tidak salah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak salah kita berlomba-lomba dalam keimanan, tidak salah kita berlomba-lomba dalam ketakwaan, hingga Allah menggolongkan dan menempatkan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan kita selalu meningkatkan ketakwaan hingga haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah di akhir khutbah Jumat di siang hari ini kita tundukkan hati dan jiwa kita sejenak. Marilah kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala perbuatan baik yang pernah kita lakukan selama ini dan nanti dapat dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala perbuatan buruk yang pernah kita lakukan selama ini dapat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha